Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-iman wal islam fi qalbil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas yang teruntai dari seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan rasa syukur kita kepadanya. Dengan taufik hidayah wal inayah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah. Dengan sehat wal afiah yang Allah berikan kepada kita, kita mampu melambaikan tangan, melangkahkan kaki, berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Maka mudah-mudahan senantiasa ibadah yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat bertangkai salam tak lupa kita curahkan kekaribaan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan kita selaku umat yang insyaallah kita berharap nanti di yaumil qiyamah Allah pantaskan kita menerima syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, Al-Khatib mengajak kepada seluruh para hadirin, wabil khusus bagi diri khatib pribadi. Marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tiada manusia yang mulia di mata Allah, miskin maupun kaya, tua maupun muda. Yang mulia di mata Allah siapakah manusia yang ketika itu mampu menampilkan takwa di hadapannya. Imtithalu nawamirihi wajtinabun nawahi, menjalani perintah Allah dan berupaya meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita seluruhnya sehingga kita mampu menampilkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah katakan tidaklah aku menciptakan manusia dan bangsa jin kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ibadah dalam kaidah al-lughah al-arabiyyah diambil dari kata abada ya'budu, bimakna abdu, bimakna penghambaan diri kepada Allah. Maka seyogianya ketika kita diciptakan Allah, awalnya asalnya tiada kita di alam dunia. Allah yang mengadakan kita di alam dunia sehingga kita menjadi ada di alam dunia. Maka rasa syukur kita dengan Allah menciptakan kita yang telah mengadakan kita di alam dunia ini tidak lain tidak bukan rasa syukur kita. Kita harus buktikan dengan kita mengabdi kepada Allah, yakni ibadah kepada Allah. Maka tiada suatu kegiatan kehidupan yang kita jalani di alam dunia ini melainkan semuanya dengan kita niat ibadah kepada Allah, niat mengharapkan ridha Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka semua pengabdian yang kita lakukan, tatkala Allah berikan kita sehat wal afiah, mampukah kita menggunakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita ibadah kepada Allah? Tatkala Allah berikan kita harta, mampukah kita membawa harta kita untuk ibadah kepada Allah? Tatkala ketika Allah berikan segala sesuatu yang ada di alam dunia kepada kita, mampukah semuanya kita upayakan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam kitab Lubabul Hadis, Syekh Jalaluddin Asyuti yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani
yang disebut dengan kitab At-Tankihul Qaul. Kata Syekh Nawawi berkata di dalam syarah Tankihul Qaul, apa kata Syekh Nawawi? Ketika seseorang aktivitas yang dilandasi dengan menyebut nama Allah, itu adalah suatu hal penghambaan diri seorang kepada Allah, maka perbuatannya dikategorikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau mengutip hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin la yubtadahu bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwal ajta au ajdam." Setiap perbuatan, setiap perkara yang tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fahuwal ajdam au ajta, maka perbuatan itu kurang daripada keberkahannya, maka kategorinya kata Imam Nawawi tidak dikategorikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Tatkala ketika kita berdagang, niat berdagang karena Allah, melafadzkan dengan lafaz basmalah, maka dagangnya kita terhitung ibadah kepada Allah. Tatkala kita minum, makan dan lain sebagainya diawali dengan kita mengucapkan lafaz basmalah, menyandarkan kepada Allah, maka kata Syekh Nawawi perbuatan tersebut terkategorikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka penting para ulama tasawuf mengatakan bahwa ada tajdidun niyah fil haya. Harus ada memperbarui niat di dalam kehidupan. Sebagaimana ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dimaktubkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dimaktubkan di dalam kitab Arba'in Nawawi, bahkan di hadis-hadisnya, dan terkategorikan hadis sahih, dihukumi hadis sahih. Kenapa? Karena memang hadis ini mu'tamad. Ketika Rasul mengatakan innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila akhir hadis, maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasul tajdid an-niyah. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat. Kalau niat karena Allah, maka dia akan mendapati Allah di dalam dirinya. Tapi kalau niat selain kepada Allah, maka dia akan mendapati niat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting tajdidun niyah bil haya, kata ulama tasawuf. Pentingnya kita untuk memperbaharui niat di dalam kehidupan kita. Tatkala ketika kita awali kegiatan kita, apapun kita, pedagangkah kita, kepala rumah tanggakah kita, apapun profesi kita, maka niatkan semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bukankah kita i'tikad setiap salat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka awali kegiatan apapun yang kita lakukan, sandarkan diri kita kepada Allah. Agar apa? Agar Allah selalu bersama kita. Agar Allah meridhoi perbuatan kita. Agar Allah selalu bersama kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau sudah kita, kegiatan kita semua diawali dengan kita niat karena Allah, terhitung ibadah kepada Allah, maka pastilah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kata ulama tasawuf, kita merasa diawasi dengan sifat sama dan basarnya Allah. Merasa Allah melihat kita, merasa Allah itu mendengar apa yang kita lakukan, sehingga perilaku kita dimanapun kita berada, Allah jauhkan kita dari yang haram-haram. Allah jauhkan kita dari sesuatu yang tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena diri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya orang muslim, itulah sejatinya hamba Allah, itulah sejatinya umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiada apapun kegiatan kecuali karena Allah. Maka semua, kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, di dalam fatwanya Imam Syafi'i mencantumkan, mentalafutkan yang namanya niat, ujungnya adalah lillah. Nawaitu shauma ghadin lillah, nawaitul hajja lillah, usolli fardhu lillah. Ujungnya terlalu dikehendakkan lillah. Kenapa? Karena segala sesuatu semuanya karena Allah. Karena sesuatu semuanya itu kehendak Allah. Maka ibadah murni hanya kepada Allah. Jadikan kegiatan kehidupan kita, dimanapun kita berada, niatkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan
Mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak cucu kita, keluarga kita min ibadikas salihin wa imamil muttaqin fi jahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikian khutbah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama mar washkuru wa qad ta'adzana bi ziyadati wa syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarna bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati fihi bi qudsihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala al-khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala at-tabi'in wa 'ala at-tabi'in at-tabi'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna min ibadika salihin wa imamil muttaqin fi jahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi idzukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadlillahi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.